Kenapa kita harus memberikan suatu pembagian? Kalau berbicara tentang pembagian-pembagian hakikat diri adalah agar kita bisa memahami, mempetakan pada diri kita agar kita bisa eh, mengidentifikasi setiap satu persoalan-persoalan yang dilakukan oleh manusia, aktivitas atau output yang dihasilkan oleh manusia itu pasti akan memberikan suatu nilai. Kehidupan ini adalah nilai. Kehidupan adalah nilai. Nilai apa? Adalah nilai yang baik atau yang buruk. Tuhan sendiri, Allah sendiri di dalam Al-Quran itu memberikan suatu pembagian. Contoh, kalau dikatakan di dalam Al-Quran dikatakan, hai jiwa yang tenang, ya ayuhan nafsu mutmainnah, kembalilah kepadaku dengan ridha lagi kuridoi. Jiwa yang tenang, jiwa. Kalau dikatakan tidak ada pembagian, kenapa ada kata mutmainnah yang mengikuti frase jiwa itu? Karena kenapa? Mutmainnah adalah sifat, sedangkan jiwa adalah pelaku daripada sifat itu. Kenapa? Karena ada juga, berarti yang tidak dipanggil di sini adalah jiwa-jiwa yang seperti suka pemarah, lawamah, menyesal, amarah, sawamah, dan sebagainya. Tapi Tuhan memanggil, Allah memanggil, ya ayuhan nafsu mutmainnah, pelaku dengan sifatnya. Berarti ada pembagian seperti itu. Coba kira-kira bagaimana sekiranya kalau dikatakan dia memanggil dengan ya jiwa, kembalilah kepadaku. Maka persoalannya lain. Andaikan itu yang dimaksud jiwa tenang, maka jiwa itu harus dinafsirkan sebagai jiwa yang sempurna. Tapi kita harus pahami, Tuhan sendiri juga menjelaskan. Allah di dalam firman-Nya, firman itu adalah petunjuk bukan dari manusia tapi dari Tuhan, menjelaskan di mana dia menggambarkan, dia mengingatkan kita tentang suatu proses kejadian manusia secara jasmani dan manusia secara spiritual. Kalau manusia secara spiritual itu tadi dikatakan, setelah kusempurnakan kejadiannya, maka kutiupkan rohku ke dalamnya. Itu proses secara spiritual. Kalau secara jasmani jelaskan bahwa kita dari tanah, kemudian dibentuk prosesnya dari saripati tanah, kemudian menjadi segumpal darah, daging, kemudian ada tulangnya, kemudian dibungkus dengan daging lagi, kemudian ditiupkan roh. Itu proses. Tuhan kok mengingatkan seperti itu? Karena di setiap satu proses itu ada pembagian, dan seperti itu. Nah, oke lah, kita memahami bahwa pembagian-pembagian ini supaya kita menyadari diri bahwa di setiap satu proses ada pembagian, dan setiap sesuatu pembagian supaya bisa melahirkan sesuatu atau hal-hal yang bersifat suatu solusioner di situ sebagai pemecah persoalan. Kalau dikatakan, kenapa manusia ada yang berbuat baik, ada yang berbuat salah? Karena ada persoalan-persoalan bagian-bagian dirinya yang tidak berfungsi. Coba kira-kira bagaimana contoh kalau kita hanya sebagai semacam konsumen saja dari kendaraan. Kita hanya tahu bahwa kendaraan kita rusak pada kakinya. Tentang apa penyebabnya? Karena kita bukan mekanik, kita tidak tahu apa penyebabnya. Dan bagian apanya yang rusak. Kita hanya merasakan, menyaksikan satu kerusakan pada bagian bawah yang kita tidak bisa mengidentifikasi apa masalahnya dan pada bagian apa dan bagaimana memperbaikinya. Nah, orang yang mengerti tentang pembagian-pembagian itu pasti bisa memberikan solusi. Kita sebagai konsumen ada satu kerusakan, pasti bilang untuk memperbaikinya kita harus datang ke ahlinya, seorang mekanik yang ahli, yang mengenal tentang ilmu, tentang proses itu dengan segala unsur, dengan segala persoalan-persoalan di kendaraan itu. Itu perumpamaan saya seperti itu. Disinilah satu fungsi dan peran ilmu pembagian. Walaupun nantinya di dalam memahaminya, dengan dasar itulah kita melakukan suatu amalan. Kan dikatakan sendiri,
Al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Ilmu dan amalia. Ketika kita melakukan sesuatu amal, perbuatan-perbuatan yang tentu yang Allah kehendaki yang baik, maka disitulah derajat ketinggian manusia. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan, tapi tidak semua agama mengajarkan secara mendetail tentang bagaimana orang berbuat baik. Itulah adanya suatu kaidah-kaidah, norma-norma. Kalau berbicara tentang norma-norma, pasti tidak terlepas daripada proses analisa-analisa yang mendalam dan seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang bahwa tidak ada pembagian, kalau kita hubungkan dalam martabat 7, itu kan di alam arwah, alam ahdat, alam perbendaharaan tersembunyi. Di situ hanya ada perbendaharaan tersembunyi yang sudah disepakati bahwa dia adalah suatu zat yang tidak dapat difahami oleh manusia, karena memang tidak memiliki suatu kapasitas untuk itu. Turun melahirkan nurnya, namanya nur ilahi, itu pun juga belum sanggup ke situ. Masuk ke alam nur Muhammad, sudah ada suatu kenyataan, karena disitulah lahir penamaan-penamaan, sampai kitab-kitab pun diturunkan di situ. Kemudian martabat selanjutnya adalah alam arwah. Disitulah titik awal daripada yang namanya insan itu dicipta. Ya, kalau kita ini dicipta yang bersumber dari alam arwah. Karena akibat daripada pembagian-pembagian ini, soal ilmuwan ini membagi, dan itu punya suatu landasan yang jelas juga, dan tidak mungkin juga saya jelaskan di mana dalilnya seperti itu. Ada di dalam Al-Quran tentang alam arwah, ada dikatakan di situ bahwa kalau dikatakan dari mana asal manusia, itu tentu dari alam arwah. Tidak mungkin bersumber dari alam ahdat, alam perbendaharaan tersembunyi. Kita bukan turunan dari situ, tapi kita turunan dari alam arwah. Alam arwah itu apa? Alam arwah itu adalah suatu keadaan yang terbentuk yang bersumber dari anasir nur. Ya, kalau apa bahannya apa? Unsur yang terkandung, hakikat daripada alam arwah adalah alam nur itu sendiri. Nur, sedangkan nur adalah tiada lain daripada perbendaharaan tersembunyi itu. Jadi yang dinamakan dengan Allah adalah nur itu ketika ada suatu kenyataan maujud dirinya yang hak. Sekarang dengan pembagian ini jelas sudah bahwa manusia sangat memiliki suatu keterbatasan, berbeda dengan pencipta manusia yang tidak memiliki suatu keterbatasan atau limitasi, tidak ada. Kita memiliki keterbatasan. Dari pembagian-pembagian ini kan kita bisa memahami, manusia ini sifatnya bergantung, karena dia tercipta daripada ruh. Cahaya daripada ruh itu yang berawal, yang bersumber dari alam arwah, melahirkan cahaya. Itulah yang dimaksud dengan nurnya. Kalau kita berbicara apakah di alam-alam seperti kita nih, kita berada di alam fisik seperti apakah tidak ada nur? Ada juga nurnya, cuma dalam keadaan, dalam kadar yang sudah merendah. Karena sudah berada di dalam frekuensi yang lemah, yang rendah. Tapi kalau berbicara tentang unsur nur, ya nur yang ada di dunia ini dengan sama saja sumbernya. Jadi hidupnya segala sesuatu itu karena nur. Berisinya segala sesuatu karena nur. Tapi kalau berbicara tentang kadar, ya seperti emas. Kalau emas sudah dicampur dengan ini, makanya ada sekian persen emasnya, sekian persen, sekian. Tapi kalau berbicara tentang emas, ya ada emasnya. Perhiasan yang dibungkus emas Jakarta juga ada emasnya. Tapi kadarnya tidak sama dengan emas murni, emas batangan. Kenapa ada emasnya kadarnya sekian? Karena ada campurannya. Kalau berbicara tentang kadar, dalam kaitannya dengan pemahamannya dengan kebenaran, sama seperti itu juga. Kalau kebenaran yang kita andalkan, yang menggunakan suatu potensi-potensi pikir, untuk kebenarannya tidak sama dengan kebenaran-kebenaran yang lahir dari potensi-potensi spiritual.
Kalau benar ya benar, tapi kadar kebenarannya seperti apa tentu berbeda. Ada kebenaran yang berubah-berubah, ada kebenaran yang absolut, ada yang relatif, ada yang absolut, ada yang kebenaran maujud, ada kebenaran yang wujud. Jadi kalau dihubungkan bahwa kebenaran itu sebagai suatu kesadaran dan kesadaran itu pikiran, itu barangkali keliru. Kalau berbicara tentang bahwa pikiran juga adalah suatu kesadaran, benar. Tapi kesadaran seperti apa? Berarti nilai. Kesadarannya tentu adalah kesadaran yang relatif, bisa benar, bisa tidak. Kenapa dikatakan kesadaran relatif? Karena dibatasi oleh ruang-ruang dan waktu mereka. Si A mengatakan ini benar, tapi belum tentu bagi si B itu benar. Tapi kalau kebenaran datang dari Tuhan, berbicara tentang kebenaran itu hak, maka kebenarannya adalah universal. Nah, maka di sini saya bisa menjawab ketika ditanyakan, Muhammad yang dimaksudkan di dalam sahalat itu sebagai Muhammad apa? Maka saya ilustrasikan, Muhammad yang dimasukkan di situ adalah dalam fungsi sebagai kerasulan. Berarti itu fungsi-fungsinya. Fungsi sebagai apa? Sebagai utusan, sebagai yang hak, pembawa risalah, pembawa kebenaran. Karena dikatakan di situ Muhammad diikuti dengan frase hak. Berarti Muhammad yang dimasukkan di sini adalah bukan Muhammad dalam pengertian lain dari itu. Saya ambil ilustrasi, saya katakan, saya katakanlah sebagai lurah. Selama saya masih menjabat sebagai lurah, maka orang mengatakan, oh ada Pak Lurah, ada Pak Lurah. Tidak mengatakan ada Rahman, ada Rahman. Tidak berkata seperti itu. Tapi dikatakan ada Pak Lurah. Karena ada melekat satu kompetensi. Ada otoritas dan kompetensi yang melekat pada saya. Sampai saya dipanggil dengan otoritas itu sebagai lurah. Tapi ketika lurah itu sudah tidak terpisah dari saya lagi, maka tidak dipanggil lagi ada Pak Lurah. Karena lurah itu cuma satu. Lurah itu satu. Yang menjabat sebagai lurah itu yang banyak. Sama dengan dikatakan, Muhammad itu cuma satu. Dia yang hak. Tapi yang menduduki dudukan yang hak itu hanya satu di permukaan bumi ini. Itulah Nabi Muhammad. Karena dia juga diutus. Dia diutus. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah merupakan suatu cerminan daripada tufoksi sebagai kerasulan, sebagai utusan seperti itu. Jadi kalau kita melihat secara individu siapa yang dimaksud dengan Muhammad yang hak itu secara lahiriah, itulah Nabi Muhammad. Tapi siapa yang dimaksud? Tetapi yang dimaksud dengan Muhammad yang hak itu adalah tufoksi. Jadi ada fungsi dan ada subjeknya. Ada predikat dan ada subjek. Jadi Muhammad yang hak itu adalah predikat. Nah, kalau kita tarik lagi dalam garis roh, siapa potensi-potensi bentuk keadaan apa? Keadaan apa? Kalau dikatakan itu Muhammad yang hak suatu tufoksi, kan ada makhluknya. Itu adalah namanya roh. Makanya pada dalam diri kita ada disebutlah pembagiannya supaya difahami, supaya kita tidak mencampur adukan, tidak lagi kita membedakan bahwa tidak perlu ada kaki, kepala, tangan, itu satu kesatuan. Kalau memang berbicara tentang manusia sebagai satu kesatuan, tentu ada kepala, ada telinga, ada mata, ada tangan, ada kaki. Tapi kalau berbicara tentang siapa yang melakukan kekuasaan, siapa yang melakukan, siapa yang mampu memegang objek, tentu tangan. Siapa yang membuat lari itu adalah kaki. Berarti lari lagi dengan satu pembagian. Jadi pembagian di dalam ilmu tentang hakikat diri itu sangat perlu sekali supaya kita bisa mengidentifikasi bagian-bagian dan fungsi-fungsinya masing-masing sehingga tidak terjadi suatu kerancuan seperti itu. Pembagian itu perlu. Tapi kalau berbicara tentang sistem satu kesatuan yang tidak saling lepas, maka kita melibatkan seluruh komponen-komponen yang sudah terbagi itu menjadi satu kesatuan untuk melahirkan satu output atau perbuatan-perbuatan yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi pembagian itu perlu supaya kita bisa petakan Allah. Karena kenapa? Allah sendiri yang menciptakan alam membagi.
agar bisa kita dapat mengambil suatu hikmah dan pelajaran, agar kita bisa mengidentifikasi. Nah, kalau ada pembagian-pembagian tertentu, maka evaluasi itu tetap ada. Cuman evaluasi di sini juga harus dijelaskan. Evaluasi dari siapa? Evaluasi dari manusia sebagai makhluk muhaddas yang berubah-berubah, atau evaluasi ketuhanan. Dalam rangka apa? Supaya kita tidak terjebak kepada suatu kesesatan, kesalahan di dalam melangkah dalam kehidupan ini. Karena manusia memiliki suatu keterbatasan, memiliki satu jiwa yang sifatnya adalah sangat relatif. Dia bersifat satu choice, memiliki suatu potensi baik dan buruk dan sebagainya. Maka Tuhan menurunkan satu petunjuk. Jadi hakikat daripada petunjuk itu adalah salah satu bentuk bahwa sesungguhnya manusia yang ada di permukaan bumi ini adalah memiliki satu keterbatasan yang bisa melakukan satu sikap yang tepat, bisa memilih yang baik dan yang benar, seperti itu. Itulah perlunya petunjuk. Dan petunjuk ini kita tahu ada yang dibikin, yang diturunkan oleh Tuhan sendiri, ada yang dibuat oleh manusia. Nah, kitab-kitab yang dibikin oleh manusia itulah lahir satu opini-opini, suatu ajaran-ajaran, dogma-dogma dan sebagainya. Ya lahir dari buah pikirannya. Coba kita bandingkan untuk membedakan ciri dari satu petunjuk, kan kita sudah tahu semua. Penjelasan tentang umum apa pembeda antara kitab yang diturunkan oleh Tuhan, yang dibuat oleh Allah atau Tuhan pencipta alam semesta ini, dengan kitab-kitab yang buatan manusia. Kan kita bisa urai perbedaan-perbedaan dan ciri-ciri dan tanda-tandanya. Nabi Muhammad tidak pernah membuat Quran. Sampai secara kontennya di dalam Al-Quran itu kan bisa kita buktikan secara ilmiah, semua bisa terbukti. Padahal Nabi Muhammad memiliki suatu keterbatasan. Apa yang ada di dalam Al-Quran diturunkan melalui malaikat, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad yang mengkalamkan, kemudian ditulis di dalam suatu kitab. Jadi Al-Quran itu adalah satu petunjuk ilahiyah yang dikodifikasi dalam bentuk tertulis secara berproses. Jadi bukan buatan Nabi Muhammad. Beda kalau kitab-kitab yang diturunkan atau ajaran-ajaran yang dilukiskan oleh manusia yang sangat parsial dan terbatas oleh dinding-dinding ruang dan waktu. Itu sangat terbatas. Kalau berbicara benar, ya benar juga. Tapi kebenarannya tidak menjadi universal. Tapi dia adalah bagian daripada ruang dan waktu. Kalau ditanya, apakah kita ingin memilih satu petunjuk yang merupakan bagian dari ruang dan waktu? Tentu saya tidak mau memilih untuk itu. Jadi kehidupan ini adalah choice, pilihan. Kalau ada yang tidak membagi bahwa kehidupan ini bukan pilihan, berarti perlu dipertanyakan kadarnya sebagai apa. Kalau roh memang bukan pilihan, karena di dalam potensi-potensi roh hanya satu. Tapi benarkah ada orang itu dalam posisi roh itu sendiri, dalam kapasitasnya roh itu sendiri? Benarkah seperti itu? Kalau dia sebagai suatu utusan yang hak, dia adalah sosok miniatur yang hak, apa yang dilakukan dan sebagainya, pastilah tentu apa yang dilakukan ini bukan sebagai suatu pengetahuan, tapi pengetahuannya memiliki suatu landasan atau sumber. Jadi kalau Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad memiliki pengetahuan? Dia memiliki suatu pengetahuan. Tapi pengetahuannya bersumber daripada sumber pengetahuan. Siapa sumber pengetahuan di situ? Secara tauhidnya adalah Allah Subhanahu wa taala, atau Tuhan pencipta alam semesta, atau perbendaraan tersembunyi yang bernama Allah. Itu adalah sumber pengetahuan. Dari sisi kita menjadi apa? Adalah roh. Seperti roh yang dimaksud, roh yang mana? Adalah ruhul hayat. Dari roh hayat itu terpancar masuk kepada ruang-ruang roh rohani, disebut namanya nafs. Jadi nafs itu adalah sudah bercampur, kadar kebenarannya sudah bercampur, tidak murni lagi. Tapi kalau berbicara benar ya benar. Tapi berbicara tentang kadar,
maka berbeda kadar kebenaran atau nur yang bersemayam di roh rohani atau namanya nafsu atau jiwa dengan nur atau kebenaran yang bersemayam di ruhul hayat yang tidak bercampur dengan hawa nafsu. Jadi kalau manusia saja tidak bisa membedakan mana hawa nafsunya, itu hawa nafsu itu berada di mana, tempatnya di mana, medianya di apa. Dia tidak bisa bedakan dengan ruh yang ada pada dirinya, tidak bisa bedakan, maka pasti orang itu akan sesat itu. Sesat di dalam pengilmuan. Kalaupun dia melakukan suatu kebaikan-kebaikan, itu menurut saya itu adalah suatu kebaikan bersifat natural, dalam pengertian bersifat suatu intuisi kebenaran saja, seperti binatang. Binatang juga memiliki suatu kebaikan terhadap anak-anaknya, menjaga dari rasa ketakutannya dan keamanannya. Itu kan mereka memiliki suatu intuisi, memiliki suatu naluri-naluri untuk mempertahankan hidupnya. Dia berbuat baik. Binatang juga memiliki suatu kebaikan, tetapi pada binatang tidak memiliki ruh hayat sebagai yang memiliki suatu potensi untuk menegur kepada kebaikan dan keburukan sebagai sumber kebenaran dari makhluk itu. Karena ruhul hayat itu adalah sumber kebenaran daripada kita. Itulah yang merupakan guru hakikat yang tidak nampak, bukan sejenis manusia. Karena Nabi Muhammad itu juga bersandar kepada hakikat dirinya. Makanya dia juga bersyahadat kepada Muhammad. Nabi Muhammad juga berkata, "Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia tidak mengatakan wasyhadu anni Muhammadar Rasulullah. Tapi yang dimaksud di sini Muhammad dalam pengertian di sini hak. Sosoknya adalah ruhul hayat. Kalau dia tampil pada diri kita seperti kita bercermin, tetapi dia menyerupai kita. Tetapi itu adalah maujud, itu pun juga maujud. Roh itu tidak berbentuk seperti laki perempuan, ada kumis macam-macam. Dia bukan gender. Tapi ruhul hayat di situ adalah potensi dasar sebagai sumber, sebagai soul, sebagai energi penggerak daripada bentukan-bentukan gambaran-gambaran keadaan itu. Gambaran keadaan itulah energi. Cuma karena dia bermedia kepada kita, maka dia menggunakan media kita, karena manusia memiliki keterbatasan untuk mengenal hal-hal yang lebih halus, gaib. Maka dia diperkenalkan dengan kadar yang dapat dia fahami. Kadar dia bisa fahami. Kalau mata, kita mau melihat dengan mata, maka itu adalah sebuah alam-alam malakut saja. Itu alam malakut. Jadi kalau harus melihat secara nyata, apa yang nyata? Kalau nyata dalam perbuatan, nyata dengan keadaan, ya oke, boleh benar itu. Tapi apakah itu yang dimaksud? Roh, siapa yang bisa melihat roh? Seperti apa roh? Roh itu kan hidup, bahasa Arab itu hidup. Kalau dia hidup berarti ada unsurnya. Hidup adalah sifatnya, unsurnya adalah roh. Nah, seperti kalau jasad kita ini, katakanlah kita ini adalah fisik, dari kita diciptakan dari tanah, saripati tanah, kemudian membawa kandungan-kandungan unsur-unsur yang bisa menjadi sempurna. Tapi kalau dilihat dari segi unsur daripada jasad kita, kan ujung-ujungnya dia atom materi yang diciptakan, yang bersumber dari 3 unsur, proton, elektron, dan neutron. Itu jasad. Adapun kita berbentuk seperti ini adalah keadaan daripada atom itu. Kita kan bagian daripada atom. Yang tidak akan bisa hidup kalau tidak ada yang namanya ruh yang menghidupkan. Tapi kalau kita kembali yang menghidupkan itu, roh itu adalah kan hidup. Pelakunya ada. Seperti apa? Dia ada roh. Tidak bisa ditampakkan, tidak mampu dilihat oleh mata manusia. Walaupun itu adalah mata batin yang hanya bermain di alam-alam malakut. Seperti dia tiba-tiba dilihat cahaya dan sebagainya. Apakah itu roh? Cahaya itu adalah keadaan penampakan. Dia adalah terjemahan daripada roh untuk memberikan kesan kepada manusia menggunakan pandangan-pandangan mata
halusnya. Tapi itu ada suatu keadaan seperti itu. Siapa bisa menyelidiki roh? Makanya pada diri kita ada saat rohani itu terbagi. Ada rohani yang wujud, yang dohir. Seperti yang bisa kita lihat rohani kita, jiwa kita sendiri, kadang kita sendiri yang bisa lihat, orang tidak bisa lihat. Ataukah ada juga, bisa juga melihat rohani kita, ada orang lain yang memiliki satu dimensi kehalusan, kemampuan spiritual bisa melihat seperti itu. Tapi sepanjang itu pun juga memiliki suatu keadaan, itu namanya roh rohani yang nampak. Ada rohani yang tidak nampak, disebut namanya Ahmad. Dalam ilmu kajian tasawuf disebut Ahmad. Namanya roh yang gaib. Ada yang gaib, yang tersembunyi, ada yang dohir, yang nampak. Yang nampak itulah yang bisa dilihat. Yang gaib tidak bisa. Itu rahasia. Tetapi aktivitasnya bisa disaksikan. Nah, karena aktivitasnya, karena dia gaib, maka aktivitasnya hanya bisa sampai dengan dikatakan malamnya zauq lam nyarif. Barang siapa yang tidak merasakan, tidak mengenal. Jadi rasa ini adalah rasa yang lahir daripada sesuatu keadaan yang tidak bisa nampak. Jadi rasa itu ada rasa yang mengikuti satu penglihatan yang nampak, ada rasa yang mengikuti kegaiban. Kegaiban seperti itu, seperti energi. Kita bisa membedakan mana energi daripada roh kita. Kita bisa rasakan mana rasa yang lahir dari suatu energi, mana yang rasa yang lahir dari suatu energi pikiran, mana rasa yang lahir daripada energi spiritual semata. Kita bisa bedakan mana rasa yang lahir dari nafsu, mana rasa yang lahir dari bukan hawa nafsu atau pandangan nur itu sendiri. Kalau manusia tidak bisa membedakan itu, lalu memaksakan mencoba menguraikan, memang tidak bisa. Jadi harus kita lakoni dulu. Kita harus, kalau kita sudah bisa membedakan di situ, maka akan kelihatan manusia sampai di mana bisa memahami. Manusia hanya sampai di mana dia dalam batas-batas kemakhlukannya. Kesadaran kemakhlukan dengan kesadaran ketuhanan itu berbeda. Saya selalu mengurai seperti itu supaya kita paham, supaya kita bisa petakan sebenarnya kita ada di mana sebenarnya. Karena kalau tidak ada suatu pembedaan seperti itu kan, ini sama dengan bahwa terigu itu seperti kue donat. Kita samakan saja kue donat, onde-onde, kue pukis, kue-kue lainnya dan sebagainya. Nah, sama semua. Padahal kalau sama, kenapa memiliki suatu keadaan berbeda-beda? Keadaan berbeda-beda karena lahir daripada campuran-campuran kombinasi-kombinasi yang berbeda-beda, dan sifat dan rasa punya berbeda-beda. Tapi kalau berbicara tentang unsur tunggalnya, ya kue pukis terigu juga, onde-onde terigu juga, kue lain juga ada terigunya semua. Kalau berbicara tentang unsur satu, tapi kita berada di dalam alam kombinasi ini, alam bermateri yang memiliki suatu nuansa yang bervariasi, sehingga melahirkan sifat dan keadaan yang bervariasi juga. Ada baik, ada yang buruk. Persoalan kita, persoalan menyikapi itu lain. Ada orang mungkin menyikapi persoalan baik dan buruk, kemudian dia mempersoalkan keburukannya, itu persoalan lain. Tapi ada juga melihat suatu perbedaan-perbedaan itu, kemudian mengambil hikmahnya sebagai solusi-solusi yang positif. Jadi kita melakukan pembedaan bukan berarti ingin kita membeda-bedakan sehingga kita mendiskriminasi suatu keadaan. Tidak seperti itu. Kita membeda-bedakan supaya kita menyadari, supaya kita juga tidak terjebak kepada satu keadaan-keadaan yang merugikan diri sendiri, membuat kita bingung dan sebagainya. Ini penjelasan awal ini supaya kita menjadi suatu bahan renungan.